Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal, channel edisi 29 Oktober 2021. Pada edisi ini, kita akan ngebahas nih, apa yang terjadi pada perdagangan kemarin, IHSG-nya, dan beberapa emitternya pada perdagangan kemarin tanggal 28 Oktober 2021, serta kira-kira nih apa yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini, yaitu adalah trading harian. Apa itu trading harian? Trading harian adalah trading atau proses transaksi jual dan beli yang dilakukan di mana proses transaksi jual belinya itu adalah dalam hitungan detik, menit, ataupun jam. Selama dalam satu hari itu disebut sebagai trading harian. Atau kalau bahasa kerennya itu adalah seorang scalper. Tetapi dalam membaca analisis teknikal harian itu kadang berbeda dengan yang namanya swing trading. Kenapa? Karena di sini peran dari yang namanya bandar atau gajah itu sangat tinggi. Artinya, untuk sukses menjadi trading harian itu diperlukan dua kunci, yaitu adalah yang namanya disiplin dan yang kedua itu adalah yang namanya don't be greedy. Target untuk take profit itu jelas 2-5%. Lalu untuk cut loss itu jelas. Biasanya di atas sekitar 2 rules 2% dan 5%. Itu yang rules yang dipakai ya. Kalau untuk trading harian. Dan biasanya kesabaran itu menjadi kunci. Jangan yang namanya rakus itu. Kalau musuh itu jangan rakus. Misalkan lu udah dapat untung nih dalam satu hari, misalkan take profit, misalkan untung itu adalah 5%. Udah, matiin laptop, matiin komputer, udah tinggal. Walaupun baru 9.15 nih, baru 9.15, baru 15 menit bursa buka, tapi udah untung. Udah tinggalin. Kenapa seperti itu? Kalau lu nggak tinggalin, duit yang udah lu untung 5% tadi, itu bisa-bisa cuma 1% bahkan minus. Apakah mungkin terjadi? Jawabannya mungkin. Karena kerakusan. Gitu. Jadi lu harus paham banget nih mengenai yang namanya pola permainan dari bandar, pola permainan dari gajah. Kalau untuk menjadi seorang trading harian. Oleh karena itu nih, gue nawarin nih, ada sebuah buku menarik yang wajib sebenarnya lu baca. Nih. Buku The Art of Mr. Market. Buku ini mengungkap keberadaan bandar, keberadaan gajah di pasar modal. Di mana di sini mengajarkan mengenai bagaimana kita mengenal karakteristik dari si gajah itu sendiri. Kok kita beli harga turun, kita jual harga naik? Siapa sih pelakunya? Bagaimana caranya? Itu disebut sebagai mama gajah, ada juga prajurit gajah, ada juga yang disebut sebagai anak gajah. Nah, lu harus pelajarin benar mengenai karakteristik itu. Dibahas tuntas di sini tuh dibahas tuntas dengan tentunya buku yang berwarna sehingga tidak membosankan dan enak dipandang mata. Buku ini bisa lu temuin di Gramedia terdekat di seluruh Indonesia ataupun bisa lo beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee atau sebagainya macamnya di platform ini ada yang jual. Dan juga nih buku kedua, jangan lupa ini adalah buku Millennial Investing. Seperti gue nih milenial di mana nggak mau pokoknya gue nunggu 2-5 tahun baru take profit di atas 100%. Kalau bisa kurang dari 2 tahun bahkan kurang dari 1 tahun udah bisa take profit. Gimana caranya? Baca buku ini. Di sini dijelasin tuntas bagaimana mencari perusahaan yang seperti itu, di mana gue menyebutnya adalah burung cendrawasih. Di mana burung cendrawasih ini tidak bisa ditemukan di seluruh Indonesia, cuma ada di satu lokasi. Sama juga dengan komodo, hanya di satu lokasi itu. Itulah yang namanya salah satu yang langka, tetapi bisa terbang tinggi dan mempunyai nilai artistik yang tinggi. Artinya di sini fundamentalnya yang baik, profit resiko low, tetapi lu bisa take profit di atas 100% kurang dari 1 tahun. Gimana caranya? Ada di sini dijelasin, dan ini sangat worth it banget, 89.000 ya, dan ada di seluruh Gramedia.
di seluruh Gramedia, toko buku Gramedia seluruh Indonesia, dan juga bisa lu beli di Bukalapak, Tokopedia ataupun Shopee. Jadi worth it banget kalau lu pengen menjadi seorang trader harian ataupun swing trading, tetapi ingin mempunyai profil resiko yang sangat rendah atau meminimalkan resiko. Artinya lu harus banyak belajar, harus banyak memperdalam ilmu-ilmu tersebut biar senjata lu makin lengkap. Oke, itu aja. Kita lanjut sekarang mengenai trading harian itu sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, you check it out. Analisis teknikal saham harian 29 Oktober 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian seperti yang gue bilang di perdagangan kemarin ya, video kemarin, bahwa secara overall bursa akan mengalami merah gitu, koreksi landai menuju merah, dan ternyata benar. Bye-bye IHSG 6.600, sekarang IHSG di angka 6.524,076, turun minus 1,18% dari yang kemarin. Ini tergambar dari beberapa backbone-nya itu mengalami merah juga. LQ45 minus 1,46%, IDX 30 minus 1,43%. Jadi nggak mengherankan IHSG minus 1,18%. Tapi walaupun gitu, selalu ada yang namanya top gainers dan top loser. Top gainers ada Polu, Trus, Tris, Wapo. Top loser ada DMND, ITMG, ERTX, dan SAFE. Dan ini adalah pergerakan indeks atau IHSG dalam satu hari. Bisa dilihat, kemarin sebenarnya dia membentuk volume yang tinggi. Kalau yang gue bilang itu, dia harusnya itu membentuk gap ke atas baru turun. Ternyata dia membentuk gap turun nih. Membentuk gap turun baru ke atas. Habis itu dia koreksi, lalu landai. Koreksi atau landai ataupun landai dan koreksi itu sama aja. Jadi dia pergerakannya lebih ke sana. Tetapi lihat, di sini volumenya tinggi, di sini volumenya tinggi. Ya. Tetapi buangan dikit-dikitnya ini nih, lihat nih buangan-buangan dikitnya. Apakah cukup untuk menutup ini? Gua rasa enggak. Artinya di sini ada yang namanya istilah koreksi normal. Dia koreksi, jadi misalkan lu membuat ini, enggak ada IHSG lurus-lurus kayak gini aja ya, pergerakan saham pasti ada gini. Nah, kayak sebuah bola, semakin dalam akan pantulannya itu semakin tinggi. Nah, ini lagi koreksi normal, bisa dibilang koreksi normal menjelang akhir Oktober. Kenapa seperti itu? Karena November itu sudah mulai start yang namanya window dressing. Apa itu window dressing? Window dressing adalah suatu fenomena, suatu kejadian yang diaminkan dari Sabang sampai Merauke bahwa pada saat masuk bulan window dressing itu adalah emiten atau bulan-bulannya kita cuan. Karena kenapa? Karena itu lagi yang namanya pembersihan portofolio yang dilakukan oleh manajer investasi. Jadi itu biasanya dimanfaatkan momentum untuk seorang trader harian. Dan ini bisa lu manfaatkan nih, lagi koreksi-koreksi gini, masuklah di emiten-emiten untuk tujuan swing trading. Itulah kenapa tadi gue menyarankan baca buku Millennial Investing. Biar lu bisa memilih emiten-emiten yang lagi koreksi dalam, yang memiliki fundamental yang baik, sehingga pada bulan Desember, Januari, Februari bisa lu dapatkan take profit di atas 100%. Apakah mungkin? Jawabannya sangat-sangat mungkin. Dan ini adalah top net foreign buys dan top net foreign sell pada perdagangan kemarin. Ada Zing, Puwon, Indi, MLPL, Demas, dan BBTN. Top net foreign sell ada Fred, Behit, PTBA, Buka, Adro, dan BBRI. Dan ini adalah Pom Pom News. Pom Pom News adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Ada berita pertama dari Kompas.com. Naik 69%, CIMB Niaga bukukan laba 3,2 triliun rupiah. PT Bank CIMB Niaga melaporkan perolehan laba bersih konsolidasi unaudit sebesar 3,2 triliun rupiah di kuartal 3 2021. Perolehan ini meningkat sebesar 69% secara tahunan year on years
atau YoY dan menghasilkan earning per share 126,38 rupiah. Selamat bagi CMB Niaga mengalami kenaikan bank-bank ya. Dan ini bisa menjadi bisa menjadi tolak ukur ya untuk bank-bank lainnya. Artinya kalau bank CIMB aja untung, berarti bank-bank lainnya itu lagi untung juga. Itu jangan mengherankan kenapa beberapa waktu lalu ada kompak 4 bank masuk ke dalam 4 akumulasi yang dilakukan oleh asing. Jangan-jangan gara-gara ini salah satunya, bahwa sektor perbankan itu laporan kuartalnya mengalami bukan laba yang naik. Berita berikutnya, berita dari CNBC Indonesia. Saham CPO bikin tajir mendadak. Rally terus enggan berhenti. Wow. Kata-katanya penggiringan banget ya. Di mana kata penggiringannya? Kata-kata penggiringannya itu jelas sih. Bikin tajir mendadak, rally terus enggan berhenti. Itu udah kalimat penggiringan opini, pesanan dari Bandar untuk sentimen positif. Saham emiten produsen minyak sawit mentah crude palm and oil CPO menguat ke zona hijau pada awal perdagangan hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, di tengah harga kontrak berjangka futures CPO yang berhasil menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa. Berarti ini kabar positif untuk para keluarga-keluarga CPO ya, seperti TBLA, LSIP. Nah, itu adalah keluarga-keluarga CPO ya, perkebunan. Lanjut, berita dari kompas.com, tumbuh 37%, laba bersih BSI tumbus 2,26 triliun. PT Bank Syariah Indonesia dengan kode emiten BRIS ya, membukukan laba bersih senilai 2,26 triliun di kuartal 3 2021. Capaian itu naik 37,01% secara tahunan year on year dari 1,65% di periode yang sama tahun lalu. Ini menjadi kabar positif untuk BRIS. Apakah akan flying into the sky? Jawabannya untuk hari ini, apalagi ini hari Kamis sama Jumat, kemungkinan akan naik untuk BRIS. Kemungkinan naiknya cukup tinggi. Selanjutnya, Waskita Karya dapat pinjaman 8,08 triliun dari 3 bank ya, dari 3 bank BUMN. Berita dari Tempo.com, PT Waskita Karya mendapat fasilitas pinjaman sebesar 8,08 triliun usai menekan penandatanganan akte perjanjian kredit sindikasi dari 3 bank plat merah. Utang ini akan digunakan untuk menjalankan sejumlah proyek yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional, yaitu adalah salah satunya adalah ibu kota baru, lalu kereta cepat dan sebagainya macamnya ya. Itu yang proyek dari Waskita Karya. Tentu ini menjadi salah satu angin segar ya, khususnya untuk infrastruktur. Kenapa? Karena ingat, infrastruktur itu sendiri itu berbeda case-nya dengan sektor-sektor lainnya. Di mana infrastruktur itu modalnya itu harus dari diri sendiri dulu, kalau udah lunas baru dibayar oleh pemerintah. Kayak gitu. Jadi bagaimana dia survive? Makanya itu adalah undang-undang yang peraturan yang memperbolehkan bahwa kelonggaran peminjaman untuk infrastruktur, relaksasinya seperti itu. Dan inilah menjadi angin segar untuk Waskita Karya. Itulah kenapa emiten-emiten Waskita Karya itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Apakah ini kabar baik atau kabar negatif? Iya, tergantung ya. Tapi kalau untuk kayak gini, kalau gue pribadi positif. Kalau gue pribadi, karena dia mendapatkan dana segar untuk menjalankan strategis pemulihan ekonomi nasional. Gitu. Artinya di sini dia membantu. Tapi kalau misalkan nggak jelas ya 8,8 triliun itu kemana, iya bisa menjadi negatif, bakal susah bayar utang. Yang penting adalah bagaimana meningkatkan income. Berita terakhir dari Harian Bisnis Indonesia, Dow Futures menguat di tengah antisipasi rilis PDB Amerika Serikat, produk domestik bruto. Oh, berita dari CNBC nih, berita dari CNBC Indonesia. Kontrak berjangka futures, indeks bursa saham Amerika Serikat menguat pada perdagangan kemarin
Kemarin. Pada perdagangan Kamis 28 Oktober 2021 setelah koreksi signifikan pada perdagangan kemarin. Investor memantau rilis pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis Departemen Perdagangan hari ini. Ekonom dalam polling Dow Jones mengekspektasi pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 2,8% di tengah inflasi dan penyerapan tenaga kerja belum optimal. Kabar pertemuan politisi Partai Demokrat dan Presiden Joe Biden juga akan dipantau karena berpeluang berujung pada kesepakatan pembelanjaan. Menurut berita dari NBC News, Biden akan mengungkap detail kesepakatan tersebut hari ini waktu setempat. Artinya di sini menjadi berita positif tentunya kalau ada berita global khususnya berhubungan dengan Amerika Serikat, maka itu akan berpengaruh secara langsung terhadap atau berpengaruh positif terhadap IHSG, artinya berbanding lurus. Dan ini menjadi gambaran bahwa bisa jadi kenapa turun kemarin, padahal dia ada volume masuk tinggi, tujuannya adalah hari ini untuk membuat gap ke atas. Jadi awal-awal mungkin akan sama juga ya, awal-awal mungkin akan sama mengalami penurunan, tapi mengalami kenaikan maksudnya, tapi setelah itu ujung-ujungnya adalah turun menutup gap tersebut. Dari inilah review rekomendasi untuk perdagangan kemarin tanggal 28 Oktober 2021. Kemarin gua pilih ada BBPT, Arto, Yellow, dan MITI. Di sini bisa dilihat bahwa untuk BBPT itu dan Arto tidak sesuai trading plan ya, tidak masuk ke trading plan, tetapi low-nya masuk, artinya bisa lu beli di bawah harga sebenarnya. Masuk harga buy untuk BBPT dan Arto. Sedangkan untuk Yellow dan MITI, dia mengalami out of standing, melebihi harga trading plan. Jadi sebenarnya secara overall sesuai, tetapi ada yang targetnya dikecilkan, dan ada yang memenuhi target atau bahkan out of standing performanya, yaitu ada Yellow dan MITI. Oleh karena itu di sini gua kasih rekomendasi untuk teknikal harian pada perdagangan hari ini tanggal 29 Oktober 2021 di hari Jumat yang ceria ini yang barokah. Di sini gue pakai dua indikator yaitu adalah MACD Moving Average Convergent Divergent dan CCI Commodity Channel Index. Gimana cara bacanya? Cara bacanya itu sangat mudah, yaitu adalah lu perhatikan garis yang mengalami persilangan dan ini adalah angka 0. Angka 0 ini adalah garis tengah ya. Garis tengah atau garis netral. Saat di garis itu menuju ke utara, artinya atau terjadi persilangan di utara nih, artinya di situ adalah momen saatnya untuk jual. Dan kalau saat dia persilangan di bawah, itu adalah momen saatnya untuk beli. Atau istilah kerennya golden cross dan golden dead cross. Jadi patokannya adalah jual di saat di utara, persilangan di utara, dan beli saat terjadi persilangan di selatan. Dan sekarang untuk BRIS bisa dilihat tuh terjadi persilangan di bawah. Artinya ini momentum untuk masuk di emiten BRIS karena mengalami golden cross. Lalu untuk Commodity Channel Index apa? Commodity Channel Index adalah indikator yang digunakan untuk melihat psychology market, mirip kayak RSI, Stochastic RSI kayak gitu, mirip kayak Vigor. Di mana untuk Commodity Channel Index ini, lihat ini ada arsir warna biru kan. Arsir warna biru ini adalah area netral sebenarnya. Itu melihat kemana sih market berada. Kalau misalkan dia menuju ke utara, artinya itu adalah berita positif, sentimen positif artinya banyak aksi beli. Tapi kalau misalkan mengarah ke selatan, artinya banyak sentimen negatif dan banyak yang jual. Dan ini sudah mengalami jenuh jual, lalu naik ke atas menuju ke utara. Confirm sama ini. Jadi akan mengalami kenaikan untuk BRIS sampai setidaknya hari Jumat. Lu bisa beli di 2070 sampai 2080, cut loss di 2050, jual di 2090 sampai 21110. Kemungkinan naik 45,71%. Yang kedua adalah SMBR. SMPR case-nya agak sedikit berbeda ya. Kenapa berbeda? Lu bisa lihat di MACD-nya masih turun, masih bisa belum terjadi persilangan, tetapi di sini udah berada di titik psychologis ya. Artinya di sini ada potensi turun dulu nih untuk SMBR pada perdagangan hari ini turun.
sampai puncaknya mungkin di jam 10, jam 11 baru mengalami kenaikan ke atas. Jadi lu bisa beli di 750 sampai 755, cut loss di 740, jual di 785 sampai 805, kemungkinan naik 49,53%. Lalu ini adalah MD. Untuk MD, case-nya berbeda lagi. Ini adalah yang namanya emiten dengan kolesterol tingkat tinggi. Why? Lihat, bentuk candle-nya nggak jelas kan. Saat bentuk candle nggak jelas, lu nggak usah ngeliat market cap-nya berapa. Udah dipastikan ini adalah yang namanya kolesterol tingkat tinggi atau yang namanya makanan empuk bandar. Mengalami naik dan turun yang signifikan. Benar-benar harus memaintain dengan baik gitu. Tetapi kalau kita ngeliat secara indikator, ini sudah mengalami golden cross, masih ke atas. Dia masih ke atas dan ini sentimen positif, masih ke arah utara. Jadi lu bisa memanfaatkan momentum ini. Beli di 194 sampai 195, cut loss di 190, jual di 197 sampai 199, kemungkinan naik 27,48%. Karena ini adalah faktor gajahnya tinggi, sehingga teman-teman harus bisa mengerti yang namanya tape reading. Tape reading itu apa? Itu membaca order booking. Mau beli dan jualnya berdasarkan itu. Melihat momentum tersebut. Itu harus benar-benar berdasarkan pengalaman. Dan yang terakhir adalah WAPO. Emiten WAPO itu masih sentimen positif ya, masih sentimen positif dan lu bisa melakukan pembelian di sini dengan buy di 80 sampai 84, cut loss di 71, jual di 93 sampai 99, kemungkinan naik 57,80%. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini ya. Silakan digunakan sebaik mungkin karena ini hari Jumat terakhir di bulan Oktober. Jadi sebanyak mungkin lo harus belanja. Karena kenapa? Karena itu persiapan di bulan November untuk mulai masuk memanaskan mesin. Yaitu adalah masuk ke momentum window dressing. Jangan sampai lu garu-garu kepala. Aduh, kenapa nggak masuk? Aduh, kenapa nggak masuk? Gitu. Untuk bisa bagaimana memanaskannya, mana momentum-momentum yang tepat, lu bisa pantengin video ini, lu bisa pantengin channel ini karena di sini akan dikupas tuntas semuanya tentang. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue Fajar Sidik pamit. Bye, happy cuan, selamat hari Jumat dan happy lebaran.